jembatan kita tuh yang lawatnya Pak Lukman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 23 April 2021 bertepatan dengan hari Jumat. Halo guys, sekarang berada di perumahan Citerbangun Persada, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Perumahan kami ini setelah diguyur oleh hujan setiap malam berturut-turut titor sebanyak 5 kali, maka terjadi genangan air seperti ini. Wah, ini air telah menyapa perumahan rumah masyarakat ini. Nah, ini air telah menyapa. Rumah ini memang tidak ditempati, tetapi airnya telah menyapa. Pengen masuk kayaknya. Nah, kalau yang ini, rumah ini air telah masuk ke dalam. Pinjak ingin pamit untuk masuk. Nah, ini banjir menggenangi ada sekitar 10 rumah. Memang kontur perumahan ini tidak rata. Hal ini yang menyebabkan terjadi genangan-genangan. Yang genangan-genangan itu tidak sama antara satu rumah dengan rumah yang lain. Nah, ini tempat ayam masyarakat. Nah, ada masyarakat yang tetap menempati rumahnya, ada juga masyarakat yang pindah, mandah. Nah, ini ya sebatas paha betis, lumayan. Wah, sampai ke rumah ya Pak airnya? Ande dalam. Jadi Pak, lalu dari Mandali Pak. Mandalu? Kayak tempat lain. Ah. Kau dari kau bertanggan dari Bayawa. Kau hujan tadi kau. Tengok masalah. Tadi percakapan dengan warga, katanya rumahnya kemasukan air dalam. Tentu ini sangat mengecewakan ya. Mengecewakan. Ya, disarankan tadi sama warga tersebut untuk pindah mandah sementara ke rumah yang lain untuk bisa mempersiapkan aktivitas layaknya sehari-hari. Nah, ini musola kami. Musola ini mudah-mudahan aman. Iya. Air kalau dilihat ini belum menggenangi ke dalam. Ya, masih aman sih. Masih aman musola kami di genangan air. Tetapi ini nyaris ini. Nyaris. Ini perumahan masyarakat yang disambungkan ke dalam ke musola untuk bisa mengikuti sholat berjamaah. Ini lalu lintas masyarakat ini. Kalau melihat konstruksi jembatan ini jadi ingat waktu di Tembilahan. Di Tembilahan juga antara rumah yang lainnya seperti ini. Bedanya
bisa dilewati oleh kendaraan. Agak lebar, kalau ini hanya setapak papan, sekedar untuk dilewati saja, satu arah, one way. Ini toilet kami ini. Sebenarnya banjir ini sangat mengganggu masyarakat beraktivitas. Namun upaya untuk melakukan pencegahan, penanggulangan itu nyaris di luar dari jangkauan kemampuan masyarakat. Pada awal kami berada di sini, ya pindah ke perumahan ini, banjir selalu ada, tapi tidak, genangan air selalu ada, tapi tidak seperti ini. Ini durasinya cukup lama, volume banjirnya meningkat. Nah, hal ini disebabkan menurut analisisnya itu dulunya di sebelah barat, itu sebelah barat di sana. Di sana itu dulu adalah daerah tampungan air, water treatment. Namun beberapa tahun kemudian oleh pengembang perumahan dibuka, memang lahannya rawa ya, tapi ditimbun, kemudian dijadikan perumahan. Nah, oleh masyarakat di semen, tentu serapan air nyaris tidak ada. Otomatis air akan mencari tempat yang lebih landai. Begitu juga di sebelah selatan itu arah ke sana. Di sana itu ada jalan Sukajadi. Nah, jalan Sukajadi itu dulunya rendah, tetapi jalan itu kemudian ditinggikan, ditimbun, diaspal kembali, terjadi peninggian. Nah, dulunya air melewati badan jalan. Nah, pada saat ini air bekerja lebih keras untuk naik badan jalan. Otomatis genangan air meningkat. Nah, di sebelah timur itu adalah jalan Kubang, jalan masuk. Nah, jalan masuk itu dulunya adalah daerah terbuka di tepi jalan Kubang yang tidak ada perumahan, yang tidak ada ruko bangunan. Namun beberapa tahun kemudian dibangun ruko. Nah, ruko itu tinggi, semen. Ini genangan masyarakat ini. Ini ada lagi ini tahpis tergenang. Ini tahpis ini tergenang ini. Ini dia ke dalam. Nah, ini. Untungnya selama puasa pengaktivitas ngaji anak-anak masyarakat di sini diliburkan. Nah, ini sudah menyapa. Ini hanya waktu tertentu aja dipakai. Ini sudah menyapa teras. Nah, ini sudah masuk ke teras. Sama. Nah, ini sudah ditinggikan tetapi nyaris masuk. Nah, tadi di sebelah timur itu adalah jalan.
Nah, jalan masuk itu di sepanjang jalan Kubang itu dulunya tidak ada bangunan. Sekarang ini sudah ada ruko. Nah, ruko-ruko itu dibangun tinggi. Nah, otomatis air tidak lagi mampu diserap oleh tanah. Karena tidak mampu, air mencari tempat yang landai. Nah, inilah tempat yang landai. Nah, ini menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sebelah barat ada bangunan, di sebelah selatan ada jalan yang dulunya itu air naik akan melewati badan jalan. Kemudian badan jalan itu ditinggikan karena ada recovery jalan, perbaikan, peningkatan kualitas jalan. Dan sebelah timur ada ruko. Nah, ruko itu dibangun tinggi sehingga jalan tidak bisa, air tidak bisa lagi diserap oleh tanah. Itu. Nah, ini ada sawit saya ini tumbang sih. Ada berapa ini? Ada 3 yang tumbang. Rencananya hari ini mau dibawa ini sebagian. 4 ya. Baiki dulu ya. Wis, ini ada kandang ayam. Dan kandang ayam ini tidak ada lagi tempat dia untuk keluar. Praktis dia dikurung dalam kandang saja. Seperti ini. Padahal ini adalah areal dia bermain. Lokasinya kering. Seperti ini kondisi perumahan Citra Bangun Persada pada saat. Nah, genangan ini nyaris seperti dari perumahan. Lumayan sih. Mudah-mudahan genangan air ini dapat video yang dibuat ini nanti diharapkan dapat diatensi oleh pemerintah desa. Ada upaya-upaya yang solutif, paling tidak memberikan perhatian kepada masyarakat yang ada di perumahan Citra Bangun Persada. Kami mengharapkan sih pemerintahan desa memperhatikan kondisi perumahan Citra Bangun Persada karena ini bagian daripada desa juga. Nah, seperti ini kira-kira ya genangan air. Walau sepintas kayaknya indah, tapi di sisi lain ada penderitaan di balik itu. Nah, ini plang perumahan Citra Bangun Persada TBB. 50 meter, sebenarnya ada 100 meter ya. Musola Al-Taqwa. Nah, ini adalah Jalan Kubang Raya. Mobil melintas di sini. Besar. Dan ini adalah jalan masuknya. Perhatikan mulai dari pangkal jalan, tepi jalan ini ada genangan air. Di Jalan Kubang ada genangan air ini. Genangan air terus. Nah, air ini luapan daripada parit yang tidak mampu menampung. Ini saluran air yang sudah menampung. Ini saluran air di sepanjang jalan ini ada saluran air yang telah dibuat. Saluran air ini tidak mampu menampung. Mungkin saja gorong-gorong ini terlalu kecil. Nah, akhirnya air masuk. Tapi ada demikian, air ini, saluran air ini terlalu kecil. Ini air, genangan air. Sudah terjadi penurunan sih. Tapi penurunan ini belum sepenuhnya. Ini mobil masyarakat keluar dari perumahan. Genangan ini tidak sepenuhnya mengurangi debit air. Kan debit airnya masih cukup tinggi. Masyarakat mencuci tangan. Nah, ini kalau diperhatikan, ini bangunan masyarakat di tepi jalan ini, ruko.
bangunan ini tentu tidak menyalahi, tapi konsekuensi yang dialami. Ini masyarakat ini pergi kerja dari sini mengebanjir sedemikian rupa. Oke. Tetangga sih. Ini bangunan masyarakat ini. Bangunan ini dulunya tidak ada pada waktu kami kemarin. Tentu karena tidak ada dijadikanlah sebagai serapan air biopori. Apalagi bangunan yang ini belum ada. Dan ini adalah daerah rawa-rawa. Nah, yang dijadikan sebagai serapan air. Begitu dibangun, airnya lari kemana coba? Wah, ini masyarakat ini. Masyarakat, salah satu masyarakat yang mengalami dampak dari banjir. Nah, kasihan memang. Aktivitas tetap harus dilakukan. Tetapi aspek-aspek pendukung, aspek-aspek penentu itu mengalami kendala. Coba perhatikan air ini, kalau dilihat sepintas alirannya ke arah ke sana. Sebenarnya terbalik. Nah, perkiraannya air itu keluar dari gorong-gorong terus ke sini, debit tidak mampu menampung, balik lagi. Makanya kesannya itu. Ini perumahan semua, ruko semua. Arah ke sini kelihatannya airnya kecil ya. Kecil. Nah, ini airnya tidak mampu menampung. Gorong-gorongnya tidak mampu, terlalu kecil ya. Jadi barangkali mungkin ini perlu ditingkatkan. Gorong-gorong itu bertingkat. Tentu kalau membuat gorong-gorong ini swadaya masyarakat, ini tidak mampu. Perlu campur tangan daripada pemerintahan. Apalagi ini sudah bernama jalan, ya. Ini namanya jalan apa nih? Karya Sentosa. Karya Sentosa. Perumahan Citra Bangun Persada, Musola Takwa, Jalan Karya Sentosa. Ya, demikian. Mudah-mudahan dapat diatensi oleh pemerintah desa. Kami berharap sekali. Karena ini berulang dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Frekuensinya makin sering, makin tinggi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.